Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Tentunya bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI. Sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Jumat 13 Maret 2023. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 11 DPR RI yang menilai perlunya fleksibilitas regulasi, salah satunya pada aturan penggunaan dana desa dan juga dana alokasi umum atau DAU. Pemirsa, hal ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah. BPJS mencatat angka kemiskinan Indonesia per September 2022 sebesar 9,57% atau 26,36 juta orang. Komisi 11 DPR RI menyoroti rumitnya aturan penggunaan dana desa dan dana alokasi umum atau DAU menjadi salah satu faktor yang berdampak pada tingginya angka kemiskinan ekstrim. Diperlukan fleksibilitas regulasi. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara berpendapat APBD masih sangat terbatas untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan. Selain itu, program pembangunan infrastruktur serta bantuan sosial bagi masyarakat belum mendapat porsi besar dalam dana desa maupun DAU disebabkan regulasi terkait penggunaan dana desa maupun DAU yang membatasi peran dan program Pemda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pemerintah daerah dengan APBD yang sangat terbatas itu pasti juga tidak bisa mengangkat mereka. Sekalipun sebenarnya dengan dana desa yang kita harapkan bisa menggerakkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu juga masih terbatas karena banyaknya regulasi aturan yang harus semua dipusatkan di Jakarta, harus begini, harus begini, harus begini. Ini membuat kepala desa tidak bisa berkreasi. Tujuannya kita anggap bagus karena memang untuk mengendalikan, tapi jangan sampai kemudian pengendalian dilakukan oleh pemerintah pusat itu malah bisa mengurangi atau tidak maksimalnya angka-angka anggaran-anggaran yang diharapkan bisa menggerakkan ekonomi di desa itu kemudian tidak bergerak. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mendesak pemerintah pusat melakukan intervensi khusus melalui APBN untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus diimplementasikan dengan baik. Dari Sulawesi Selatan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Komisi 6 DPR RI mendorong PT KAI bekerja sama dengan PT Industri Kereta Api Inka guna mengoptimalkan produksi dan memenuhi kebutuhan gerbong kereta di dalam negeri. PT Kereta Komuter Indonesia atau KAI Komuter berencana mengimpor KRL bekas dari Jepang untuk menggantikan 10 rangkaian KRL Jabodetabek di tahun 2023 dan 19 rangkaian di tahun 2024 karena akan dimusnahkan. Anggota Komisi 6 DPR RI menilai rencana tersebut kurang tepat dan mendorong KAI bekerja sama dengan PT Industri Kereta Api Inka untuk memenuhi kebutuhan gerbong kereta di dalam negeri. Herman Heron menilai SDM di PT Inka sudah terbukti mampu memproduksi kereta api bertaraf internasional. Bahkan sudah banyak yang diekspor sehingga KAI bisa memanfaatkan produk buatan dalam negeri daripada mengimpor kereta bekas. Selain merugikan dari sisi pembiayaan, impor kereta bekas juga akan menambah limbah di Indonesia karena gerbong kereta bekas yang dibeli tersebut sudah tua, yang dikhawatirkan hanya bisa dipakai sebentar. Yang sekarang digunakan untuk LRT Jabodetabek itu adalah produksi Inka. Dan sekarang dia tanpa kemudi. Dia autopilot. Inka juga diberi penugasan untuk penyediaan gerbong-gerbong kereta api yang konvensional. Menurut saya pasti bisa gitu ya. Orang membuat yang berteknologi aja bisa, apalagi yang konvensional gitu. KCI sudah menandatangani kontrak pengadaan 16 trainset KRL baru produksi PT Inka senilai 3,8 triliun rupiah. Sayangnya, pesanan itu baru bisa dipenuhi dan dioperasikan pada tahun 2025 hingga tahun 2026, sehingga KCI tetap perlu mengimpor kereta dari Jepang. Rifki Mahdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Pertamina harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur di depo maupun kilang minyak milik Pertamina.
Hal ini guna menjamin pasokan BBM ke masyarakat tetap aman. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI mendorong Pertamina untuk meningkatkan investasi infrastruktur dan juga memutakhirkan atau memperbarui teknologi di seluruh depo milik Pertamina. Menanggapi peristiwa kebakaran pada depo Pertamina di Pelumpang, anggota Komisi 7 DPR RI mendorong Pertamina meningkatkan investasi infrastruktur dan memutakhirkan atau memperbarui teknologi di seluruh depo milik Pertamina. Diah Nurwitasari mengungkapkan kebakaran depo Pertamina Pelumpang diduga karena kebocoran pipa dan masih dilakukan investigasi lebih lanjut. Kebocoran pipa Pertamina tentu berdampak pada beban biaya suplai karena menggunakan alternatif jalur laut. Untuk itu Pertamina harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur di depo-depo maupun kilang minyak milik Pertamina. Hal itu juga untuk menjamin pasokan BBM ke masyarakat tetap aman jika terjadi insiden di depo maupun kilang minyak. Yang harus dilakukan berikutnya adalah secara internal Pertamina. Yang harus segera dilakukan tentu menjamin pasokan, dan ini yang paling penting ya, menjamin pasokan BBM-nya, karena selama ini masih dalam proses pemeriksaan, investigasi, pipa ini belum bisa difungsikan gitu ya. Kayak kita jalur alternatif gitu untuk pipa itu, berarti mereka harus siapkan seperti itu. Dan juga yang terjadi ketika peristiwa itu terjadi malam hari, keesokan paginya subuh sekitar jam berapa, pasokan sudah mulai jalan lagi, itu dipasok melalui laut, melalui pelabuhan gitu kan, seperti itu. Jadi sekarang Pertamina menjamin suplai tidak terganggu. Pada kesempatan ini, Diah Nurwitasari mengimbau Pertamina menangani para korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang secara tepat dan layak. Pertamina juga harus terus berkoordinasi dengan Pemprov DKI terkait penanganan korban maupun kelanjutan depo Pelumpang. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah memperkuat sistem keamanan aplikasi Satu Sehat guna mencegah adanya kebocoran data masyarakat. Peralihan aplikasi Peduli Lindungi menjadi aplikasi Satu Sehat dikhawatirkan mengancam kebocoran rekam medis masyarakat. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo meminta pemerintah memperkuat sistem keamanan agar kebocoran data masyarakat tidak terus terjadi. Rahmat menyebut aplikasi Satu Sehat merupakan langkah pemerintah untuk mensinergikan database kesehatan masyarakat. Namun data berupa rekam medis pasien bersifat rahasia
dan sangat rentan terhadap peretasan. Untuk itu, Rahmat menegaskan pemerintah harus menyiapkan sistem keamanan berlapis untuk mencegah kebocoran data masyarakat. Kalau kita berbicara data keamanan, kita jangan di seluruh dunia, data keamanan yang berbasiskan digital itu adalah berpotensi untuk diambil orang. Termasuk di negara maju, termasuk di Amerika dan dimanapun. Siapapun yang menggunakan data digital pasti ada potensi dicuri atau diambil dan disalahgunakan. Nah, intinya adalah bagaimana agar keamanan data yang digital itu biar benar-benar nyaman, biar kuat, biar tidak tersebar dan tidak dicuri. Itu yang paling penting justru yang kita kita kritis itu di situnya. Apakah itu perlu ada kolaborasi yang besar dengan BIN, kemudian juga dengan data statistik, kemudian dengan data yang lain agar kekuatan data itu biar menjadi kekuatan yang tidak bisa dicuri, yaitu keamanan secara berlapis-lapis. Itu yang justru kita butuhkan. Sebelumnya, aplikasi Peduli Lindungi pernah mengalami kebocoran data. Bahkan data beberapa pejabat negara serta sertifikat Presiden Joko Widodo juga sempat bocor. Miliaran data masyarakat diketahui diretas dan dijual di pasar gelap. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, penerapan jam sekolah di Nusa Tenggara Timur kian menjadi polemik di masyarakat. Untuk itu, Komisi 10 DPR RI menilai kebijakan ini harus dikaji secara matang dan juga mendalam. Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda, mengkritisi penerapan jam sekolah di Nusa Tenggara Timur yang kian menjadi polemik di masyarakat. Penerapan masuk sekolah jam 5.30 pagi harus dikaji secara matang dan mendalam karena dinilai akan menghambat proses belajar mengajar. Kebijakan masuk sekolah jam 5.30 pagi yang diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur disebut diambil untuk meningkatkan disiplin para siswa. Menanggapi hal ini, Syaiful Huda menilai Pemprov NTT perlu mencari metode lain yang lebih efektif. Pasalnya, banyak aspek yang harus menjadi pertimbangan, salah satunya keamanan siswa di perjalanan menuju sekolah serta sarana-prasarana transportasi yang belum memadai. Saya pada posisi tidak setuju. Tidak setuju bukan dalam pengertian lalu mutlak. Gitu. Saya merasa masih butuh kajian yang matang menyangkut soal kebijakan ini. Jadi apa aspek pada pendidikannya, efek dari pemberlakuan ini dan seterusnya. Karena kita ngomongin soal pendidikan ya, jadi kebijakan harus dipertimbangkan dengan matang, harus mempertimbangkan banyak aspek. Misalnya ya, isunya kan soal ingin pendisiplinan gitu. Kan masih banyak hal selain merubah jam masuk sekolah kan isu pendisiplinan kan masih banyak. Yang lain yang saya kira bisa tanpa harus memajukan jam sekolah. Syaiful Huda menyebut Pemprov NTT sebaiknya lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik daripada fokus pada aturan jam masuk sekolah. Tingkat kedisiplinan siswa dinilai tidak bergantung pada jam masuk sekolah, tetapi pada kualitas pembelajaran dan tenaga pendidik. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, integrasi data rekam medis pasien di fasilitas pelayanan kesehatan ke dalam satu platform Indonesia Health Services atau IHS yang diberi nama Satu Sehat, menuai kekhawatiran masyarakat soal keamanan datanya. Sama halnya dengan Peduli Lindungi yang terintegrasi dengan laboratorium untuk pemeriksaan COVID-19 saat pandemi melanda. Seluruh data masyarakat Indonesia bisa diakses tanpa harus membawa berkas fisik dan mempersingkat waktu pelayanan. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang,
menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, keamanan data rekam medis masyarakat mutlak harus dijaga karena data tersebut bersifat rahasia serta merupakan hak masyarakat untuk melindungi. Pemirsa, menyikapi hal ini adanya kekhawatiran masyarakat juga akan keamanan data rekam medisnya. Untuk itu DPR RI memberikan catatan bagi pemerintah agar keamanan serta kerahasiaan data pribadi pengguna aplikasi Satu Sehat terjaga dengan baik. Jangan terjadi lagi kebocoran data yang dapat merugikan masyarakat. Pemirsa, integrasi data rekam medis dalam aplikasi Satu Sehat harus dibarengi dengan penguatan sistem keamanan data karena aplikasi Satu Sehat terkoneksi dengan semua data rumah sakit termasuk laboratorium serta menyimpan data rekam medik pasien yang bersifat rahasia dan juga rentan untuk disalahgunakan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Resmi diluncurkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, integrasi data rekam medis pasien di fasilitas pelayanan kesehatan ke dalam satu platform Indonesia Health Service atau IHS yang diberi nama Satu Sehat menuai kekhawatiran masyarakat soal keamanan datanya. Sama halnya dengan Peduli Lindungi yang terintegrasi dengan laboratorium untuk pemeriksaan COVID-19 saat pandemi melanda. Nantinya seluruh data masyarakat Indonesia bisa diakses tanpa harus membawa berkas fisik dan mempersingkat waktu pelayanan karena tidak perlu memasukkan data setiap pasien datang berobat. Cukup mengisi data di satu aplikasi atau sistem dan secara otomatis terhubung dengan aplikasi kesehatan lainnya. Kelihatannya memang memudahkan, namun kemudian timbul pertanyaan baru, yakni apakah data yang terintegrasi ini benar-benar terlindungi? Keamanan data rekam medis masyarakat mutlak harus dijaga karena data tersebut bersifat rahasia serta merupakan hak masyarakat untuk dilindungi. Menyikapi kekhawatiran masyarakat akan keamanan data rekam medisnya, DPR RI bersuara untuk memberikan catatan bagi pemerintah agar keamanan serta kerahasiaan data pribadi pengguna aplikasi Satu Sehat terjaga dengan baik. Jangan terjadi lagi kebocoran data yang dapat merugikan masyarakat. Saya ingin memberikan catatan. Yang pertama, aplikasi Satu Sehat ini ternyata memuat data rekam medis setiap orang yang mengunduh aplikasi tersebut. Nah, padahal kalau kita bicara tentang data rekam medis, sudah banyak pengalaman yang memberikan satu peringatan bagi kita semua bahwa kebocoran data pasien, kebocoran data rekam medis tentu sangat berbahaya.
baik bagi keamanan warga negara secara pribadi maupun ketahanan nasional ya secara menyeluruh. Nah, oleh karena itu, jika aplikasi Satu Sehat ini digunakan, saya ingin mengingatkan pemerintah untuk bisa memastikan menjaga data rekam medis ini sebagai hak dari setiap warga negara Indonesia. Nah, oleh karena itu, ketika kita bicara data rekam medis, maka ini adalah hal yang bersifat rahasia, dilindungi dan bahkan ditegaskan dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran serta Undang-Undang Rumah Sakit, mengisyaratkan bahwa data rekam medis adalah data yang harus mendapatkan perlindungan. Hadirnya transformasi aplikasi Peduli Lindungi menjadi Satu Sehat harusnya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang optimal, bukan malah memunculkan kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi masyarakat. Integrasi data rekam medis dalam aplikasi Satu Sehat harus dibarengi dengan penguatan sistem keamanan data karena aplikasi Satu Sehat terkoneksi dengan semua data rumah sakit, termasuk laboratorium, serta menyimpan data rekam medik pasien yang bersifat rahasia dan rentan untuk disalahgunakan. Di seluruh dunia, data keamanan yang berbasiskan digital itu adalah berpotensi untuk diambil orang, termasuk di negara maju, termasuk di Amerika dan dimanapun. Siapapun yang menggunakan data digital pasti ada potensi dicuri atau diambil dan disalahgunakan. Nah, intinya adalah bagaimana agar keamanan data yang digital itu biar benar-benar nyaman, biar kuat, biar tidak tersebar dan tidak dicuri. Itu yang paling penting justru yang kita kita kritis itu di situnya. Apakah itu perlu ada kolaborasi yang besar dengan BIN, kemudian juga dengan data statistik, kemudian dengan data yang lain agar kekuatan data itu biar menjadi kekuatan yang tidak bisa dicuri, yaitu keamanan secara berlapis-lapis. Itu yang justru kita butuhkan. Paling utama salah satunya yang disampaikan oleh pemerintah adalah medical record ya, rekam medis ya. Dengan adanya rekam medis ini menjadi salah satu kunci untuk menentukan pengobatan di kemudian hari. Sehingga ketika saya berkunjung atau mengalami satu kondisi yang tidak nyaman berkunjung di lain provinsi, dokter dengan mudah, riwayat penyakitnya ini, riwayat yang harus di pengobatan dokter-dokter sebelumnya ini, sehingga terintegrasi. Bukan cerita baru jika data masyarakat Indonesia bocor dan diperjualbelikan di dunia maya. Disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP menjadi kunci dalam melakukan aktivitas di ruang digital. Dengan adanya Undang-Undang PDP, perlindungan yang selama ini belum ada, diharapkan bisa menjadi solusi, sebab di dalamnya mengatur bahwa organisasi yang mengumpulkan data pribadi wajib untuk melindungi data tersebut, termasuk meningkatkan sistem cyber security-nya. DPR RI mendesak Badan Siber serta Menkominfo bisa berkolaborasi memperkuat sistem keamanan aplikasi Satu Sehat untuk membentuk sistem keamanan yang berlapis. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Elisa, saat kamu kecil, kira-kira permainan tradisional apa yang paling kamu ingat? Ada banyak sih. Ya. Ada lompat tali, ada engklek. Tahu engklek nggak? Tahu dong, Elisa. Sama ada satu lagi nih, mungkin yang lagi viral beberapa waktu kemarin. Apa itu namanya? Lato-lato. Lato-lato ya. Nah, Elisa bisa nih main lato-lato nih? Emang kamu bisa? Bisa dong, karena waktu kecil itu permainan seperti itu tuh memang harus dilakukan. Karena misalkan yang lain pada main, kita juga pun harus main. Dan ternyata Elisa, kalau misalkan main lato-lato itu harus memiliki keahlian khusus juga. Memang ya, ternyata aku coba nih, pemirsa gimana? Ternyata main lato-lato itu kayak mudah, namun ternyata butuh konsentrasi dan juga kita butuh fokus juga keahlian untuk main lato-lato. Ya, dan tambahan informasi juga nih pemirsa bahwa lato-lato ini ternyata sudah ada sejak tahun 1990-an. Dan pemirsa, kali ini kita akan simak tayangan mengenai permainan apa saja nih yang ada pada zaman 90-an. Namun setelah jeda berikut ini. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut
isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Ayo. Concern saya saat ini adalah urusan sosial kemasyarakatan. Bergerak untuk maju ke DPR RI dalam rangka membangun mata hati dan naluri mereka. Ibu tuh habis matching deh, seru banget deh hari ini ya, semuanya serba coklat ya. Dari kerudung, bajunya, jaket kulit, sampai kepada kacamata. Almarhumah ibunya itu meninggal saat anaknya itu paling kecil itu Kaisar itu umur 3 tahun. Maka saya hanya ingin ngumpulin amal ibadah aja, ngajarin mereka jangan sampai suatu saat nggak ada yang mendoakan almarhum ibunya karena gara-gara saya salah mendidik. Cerita baru yang saya dapatkan kembali dari seorang perempuan parlemen kali ini pemirsa, yaitu selalu beritikat baik, apa adanya, dan mengedepankan doa serta restu dari orang tua yang akan membimbing kita dalam sebuah perjalanan kehidupan. Bersama Ibu Sally Andriani Gantina, hanya di Perempuan Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa juga Alfa, tadi kita udah bahas terkait dengan adanya permainan tradisional. Memang kalau kita lihat ini, Indonesia ini memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya. Hampir dari setiap daerah, bahkan mungkin ada yang sama ya. Walaupun kita memang sangat unik dan kebudayaan kita itu juga sangat menarik. Nah, ternyata budaya ini pemirsa bukan hanya seputar tarian mungkin, atau rumah adat, atau pakaian daerah, tapi juga bisa permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Ya, namun Elisan dan juga pemirsa, permainan tradisional di Indonesia ini seharusnya kan bervariasi nih. Namun sayangnya anak-anak zaman sekarang ini lebih memilih bermain gadget atau video game. Padahal permainan tradisional ini, ini banyak sekali loh manfaatnya. Contohnya apa? Nah, bisa mempererat antar pertemanan, Betul. seperti itu. Dan karena memang kalau misalkan kita bermain tradisional itu harus rame-rame sih. Benar, selain itu juga bisa melatih kreativitas. Bisa juga meningkatkan kemampuan motoriknya ini pemirsa. Karena ada interaksi juga ketika kita bermain, seperti yang tadi Alfat bilang, bisa meningkatkan kemampuan komunikasi anak-anak. Nah pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan permainan tradisional apa saja yang masih marak dimainkan di zaman ini pada segmen e-tips, informasi dan tips berikut ini. Bicara soal permainan, mungkin anak-anak zaman sekarang lebih mengenal video game atau permainan modern lainnya. Sementara pada tahun 1970-an, anak-anak bermain dengan permainan tradisional. Permainan tradisional asli Indonesia sendiri sebenarnya sangat beragam. Hampir setiap daerah pasti memiliki minimal satu permainan tradisional yang lazim dimainkan anak-anak. Nah, apa saja ragam permainan tradisional asli Indonesia tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Layang-layang. Siapa nih di antara kamu yang pernah main layang-layang di lapangan luas? Layang-layang adalah salah satu macam permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia. Layangan merupakan lembaran tipis berkerangka yang diterbangkan oleh pemainnya ke udara di area yang lapang. Permainan ini biasanya dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti lapangan hingga persawahan. Tak hanya dilakukan anak-anak, orang dewasa pun juga gemar bermain layang-layang. Seiring berjalannya waktu, bentuk layang-layang juga semakin berkembang.
seperti bentuk naga, burung, hingga perahu. Permainan tradisional layangan minimal dimainkan oleh 2 orang dan semakin banyak akan semakin seru. Kelereng. Macam permainan tradisional lainnya yang umum digemari anak laki-laki ialah kelereng. Pada beberapa daerah di Indonesia, kelereng memiliki sebutan lain yang berbeda-beda. Di daerah Jawa, kelereng disebut nekeran. Di Betawi disebut gundu, di Palembang disebut ekar, dan di Banjar disebut kleker. Kelereng sendiri memiliki bentuk bulat dan terbuat dari kaca, tanah liat, atau agate. Umumnya, kelereng memiliki diameter 0,5 inci atau 1,5 cm. Aturan dalam permainan kelereng juga cukup beragam. Hal ini tergantung dari tradisi di daerah masing-masing. Namun pada umumnya, sebelum memainkan kelereng, terlebih dahulu pemain membuat garis atau gambar kotak lintasan dan menaruh beberapa kelereng. Setelah itu, masing-masing pemain menyentilkan kelereng tersebut dengan jarak yang disepakati. Apabila beberapa kelereng keluar dari lintasan, maka kelereng akan menjadi miliknya. Lompat karet. Lompat karet merupakan macam permainan tradisional Indonesia yang umumnya sering dilakukan anak perempuan. Sebelum bermain, anak-anak harus mengepang terlebih dahulu karetnya sehingga menjadi sebuah tali yang panjang. Cara mengepangnya yaitu menyambungkan 2 karet pertama dengan 2 karet selanjutnya, sehingga bentuknya memanjang 3 hingga 4 meter. Jumlah pemain lompat tali minimal dilakukan 3 orang, di mana 2 orang pemain membentangkan dan memegang tali, sementara pemain lain harus melewati atau melompat tanpa menyentuh tali tersebut. Pemain yang terkena tali karet saat melompat dianggap kalah, sehingga harus berhenti bermain dan bertukar dengan temannya. Yang berikutnya ada congklak. Permainan yang dimainkan 2 orang ini cukup dikenal hampir di seluruh wilayah Indonesia. Orang Jawa menyebutnya dengan bermain dakon, sedangkan warga Sumatera menamainya congklak. Permainan ini disebut dentuman di Lampung dan mokaotan di Sulawesi. Congklak dimainkan menggunakan cangkang kerang yang juga disebut biji congklak dengan papan congklak yang memiliki 16 lubang. Total keseluruhan biji congklak ada 98 buah yang nanti akan diisi pada lubang papan congklak masing-masing 7 buah. Aturan permainan congklak cukup mudah. Pemain pertama membagikan biji dari satu lubang ke lubang lain termasuk milik lawan. Jika biji terakhir berakhir di lubang yang masih ada biji congklak, biji tersebut diambil dan disebarkan kembali pada lubang lainnya. Namun, jika biji terakhir jatuh pada lubang yang kosong, pemain dianggap mati atau berhenti sejenak. Giliran pemain lawan melakukan hal yang sama sampai ia berhenti pada lubang yang tak ada bijinya. Begitu seterusnya, sampai ada yang memiliki jumlah biji terbanyak dan dialah yang menang. Yang terakhir ada bola bekel. Salah satu macam permainan tradisional yang digemari anak perempuan ialah bola bekel. Permainan bola bekel pada dasarnya merupakan permainan sederhana tapi syarat makna. Permainan bola bekel memiliki manfaat yang baik untuk melatih motorik dan menumbuhkan jiwa sosial. Melalui permainan bola bekel, anak dapat melatih kemampuan berpikir strategi, ketangkasan, kejelian, maupun kejujuran. Menjadi salah satu warisan budaya di Indonesia, siapa sangka ternyata permainan bola bekel dipengaruhi oleh budaya Belanda pada awal kemunculannya. Bekel berasal dari bahasa Belanda bikelen yang artinya membanting tulang. Satu set bola bekel terdiri dari satu bola bekel besar berukuran seperti bola pingpong, serta 6 hingga 10 biji bekel. Jumlah biji bekel bisa beragam sesuai keinginan masing-masing. Peraturan bermain bekel cukup sederhana. Pemain terdiri dari minimal 2 orang. Pemain dimulai dengan melambungkan bola karet, kemudian diikuti dengan menaburkan biji bekel. Sewaktu bola melambung ke atas, pemain mengambil biji bekel yang terserak. Seorang pemain akan meraup jumlah biji sesuai dengan tingkatannya. Nah pemirsa, itu tadi 5 permainan tradisional yang pernah populer pada tahun 1970-an di Indonesia. Meski terlihat sederhana dan ketinggalan zaman, namun bermain permainan tradisional dapat membawa keceriaan dan tawa. Bahkan permainan tradisional bermanfaat dalam perkembangan kecerdasan intelektual dan kreativitas anak. Semoga permainan tradisional dapat dimainkan kembali oleh anak-anak zaman sekarang ya. Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya.
itu tadi ya Elisa, permainan tradisional sejak tahun 90-an, tapi saat ini masih sebenarnya masih banyak dimainkan dan semoga nih para anak-anak yang ada di Indonesia bisa terus memainkan permainan tradisional ini karena memang Indonesia ini bervariasi banget permainan tradisional. Biar lestari permainan yang ada di Indonesia. Setuju Elisa. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, meskipun sedang masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen, melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya, yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba dan rekan saya Syalfa Rizky. Sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Preferensi Indonesia.